Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Kami berharap kalian sehat-sehat semua ya. Kami dari kelompok 4 dengan koordinator saya, Ripka kelas 9E absen 27 dan anggota. Halo, nama saya Dimas Putra Bilyas, kelas 9E, absen 11. Saya Naftalia Delia Puspitasari, kelas 9E, nomor absen 21. Saya Selo dari 9E nomor absen 25. Akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Makhluk Hidup Sehat Bila Lingkungan Terawat. Yuk langsung aja kita lihat ke videonya. Enjoy. Pencemaran lingkungan bukanlah sebuah hal yang baru. Pencemaran lingkungan terus terjadi di setiap tahunnya, mulai dari pencemaran tanah, udara hingga air. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen yang lain ke dalam lingkungan dan bisa menyebabkan berubahnya tatanan yang sudah ada sebelumnya. Pencemaran lingkungan akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sampai satu batas tingkatan tertentu yang mengakibatkan lingkungan tersebut menjadi kurang dan tidak dapat berfungsi kembali sesuai dengan tatanan. Penyebab pencemaran lingkungan yang sering kita jumpai adalah: Yang pertama, pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan. Yang kedua, pembuangan cerobong asap yang dihasilkan oleh industri secara berlebihan. Yang ketiga, penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan yang dapat memperparah polusi udara. Yang keempat, penebangan dan pembakaran pohon atau hutan secara liar ataupun sembarangan. Yang kelima, membuang sampah secara sembarangan seperti di sungai ataupun di pinggir jalan. Yang keenam, penggunaan kantung plastik secara berlebihan. Yang ketujuh, penggunaan AC secara berlebihan. Yang kedelapan, membuang masker medis, sarung tangan latex, dan APD lainnya secara sembarangan. Penggunaan kantung plastik secara berlebihan masih sering kita temukan di sekitar kita. Penggunaan kantung plastik ini akan sangat berbahaya untuk beberapa tahun ke depan. Saat ini saja sudah banyak dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kantung plastik yang berlebihan. Banyak sekali sampah-sampah plastik berserakan di laut dan bahkan di pinggir jalan raya. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Menumpuknya sampah yang ditinggalkan manusia di daratan, terutama sampah plastik, ikut menjadi masalah bagi binatang-binatang yang ada. Tak hanya binatang darat, terumbu karang dan habitat laut ikut rusak akibat sampah plastik yang dibuang sembarangan. Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia juga turut menyumbang jumlah sampah yang ada di lautan. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengungkapkan Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut. Lingkungan menjadi lebih parah terlebih di saat pandemi seperti ini. Pencemaran tanah bahkan air terus meningkat. Pencemaran tersebut disebabkan oleh APD sekali pakai yang dibuang sembarangan. Memang APD ini sangat penting digunakan di saat pandemi, tetapi penggunaan APD sekali pakai ini sangat berdampak buruk pada lingkungan. Sekarang sarung tangan dan masker sekali pakai mulai mengotori jalanan, dan bahkan sekarang APD sekali pakai ini mulai menuju ke lautan. APD sekali pakai yang mengotori jalanan akan menyebabkan pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah penghancuran atau kontaminasi tanah melalui tindakan langsung dan tidak langsung manusia yang menyebabkan perubahan sementara maupun permanen pada tanah. Para ilmuwan optimis memperkirakan bahwa masker dan APD bekas dapat dipulihkan pada tahun 2050. Masker diperkirakan memiliki masa hidup 450 tahun di lingkungan alam, menjadikannya bom waktu ekologis yang sesungguhnya. Lauren Number dari Operation Merpopre juga menyatakan keprihatinannya di Facebook. Dia berkata, mengetahui bahwa lebih dari 2 miliar masker sekali pakai telah dipesan. Dalam waktu dekat akan ada lebih banyak masker daripada ubur-ubur di perairan Mediterania. Bila masker memiliki manfaat kesehatan jangka pendek bagi orang-orang yang melindungi diri mereka dari virus corona, masker, APD, dan sarung tangan latex yang masuk ke lautan pasti memiliki efek merusak jangka panjang pada lingkungan.
Kalian semua tahu tidak bahwa ada cara membuang masker medis sekali pakai agar tidak membahayakan orang-orang di sekitar kita? Nah, berikut cara-caranya. 1. Kumpulkan masker medis sekali pakai. 2. Rendam limbah masker medis sekali pakai ke dalam larutan disinfektan, klorin, atau pemutih. 3. Rusak limbah masker medis sekali pakai dengan cara memotong talinya dan memotong-motongnya hingga menjadi beberapa bagian agar tidak dapat digunakan kembali. 4. Setelah itu buang ke tempat sampah. 5. Jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun hingga bersih. Baru-baru ini, seekor penguin Magellan ditemukan mati di pantai Brasil. Malangnya, hasil pemeriksaan pada penguin ini mengungkapkan hal yang cukup mencengangkan. Penyebab kematian burung yang tidak bisa terbang ini adalah masker N95 yang ditelannya. Selain itu, ditemukan juga kasus burung dan monyet yang terperangkap limbah masker dalam jumlah yang mengejutkan. Ada seekor paus sperma bahkan ditemukan mati terdampar di Wakatobi, Sulawesi Tenggara dengan 5,9 kg sampah yang ada di dalamnya. Botol minuman, jaring, rafia, sobekan terpal, bahkan tutup galon ditemukan dari dalam perut paus nahas itu. Dan juga ditemukan bangkai burung laisan albatros dengan perut penuh dengan sampah plastik di Pulau Midway. Penelitian juga mengatakan bahwa 52% penyu laut di seluruh dunia telah memakan sampah plastik. Sampah di sini kalian sudah mengerti kan betapa bahayanya dampak pencemaran lingkungan yang kalian telah lakukan kepada alam. Menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan adalah tugas kita sebagai manusia. Kita harus sadar betapa pentingnya menjaga alam sekitar kita untuk anak cucu kita nanti. Sangat disayangkan masih banyak orang yang tidak peduli dengan alam sekitarnya. Masih banyak yang acuh akan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang mereka lakukan. Dengan ini kami memiliki cita-cita dan tujuan untuk wujudkan lingkungan yang lebih terawat dan meminimalisir kerusakan dengan cara belajar untuk tidak menggunakan barang-barang sekali pakai dari bahan plastik. Mengajak semua orang untuk bisa menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kami juga ingin menyelamatkan hewan-hewan baik di darat, udara, bahkan laut yang belum terdampak oleh pencemaran lingkungan ini dengan cara tidak meneruskan kegiatan yang membuat dampak buruk pada alam. Menyadarkan semua orang betapa bahayanya pencemaran lingkungan bagi ekosistem di sekitar kita. Dengan kita melakukan hal tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang baik dan bersih. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut secara bersama-sama dengan menerapkan prinsip persatuan yang ada. Kita bisa memerangi pencemaran lingkungan ini dengan melakukannya secara bersama-sama tanpa memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jika kita melakukannya dengan kompak, pasti masalah ini akan berkurang dampak negatifnya bagi alam sekitar. Sebaiknya, kita lebih peka terhadap sekitar dengan tidak membuang sampah dalam bentuk apapun secara sembarangan, karena akan berdampak pada makhluk hidup di sekitar kita dan lingkungannya. Selain itu, kita juga harus memiliki kesadaran terhadap diri sendiri agar kita bisa mengendalikan diri untuk tidak menerus melakukan dalam kegiatan pencemaran lingkungan. Di saat pandemi seperti ini, kita mengajak kalian untuk bisa mengurangi penggunaan masker sekali pakai. Alangkah baiknya kita memakai masker kain yang dapat digunakan berkali-kali agar tidak semakin banyak sampah medis yang mencemari lingkungan. Jika memang harus menggunakannya, kalian bisa mengikuti cara-cara membuangnya seperti yang ada di video tadi agar tidak membahayakan orang di sekitar kita. Setelah kalian menyaksikan video dari kelompok kami, semoga kita semua menjadi lebih paham dengan pentingnya menjaga alam sekitar kita dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang akan berdampak negatif pada alam. Maka dari itu, kami mengajak kalian semua untuk dapat menjaga alam di sekitar kita, karena alam sudah selalu ada untuk kita. Sekarang saatnya kita ada untuk alam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Tetap jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.